Kalau custom room ini tuh gue mikir ya, ini tuh room apa lagi coba. Halo guys, balik lagi sama gue aja kenalin. Ya, kemarin gue iseng coba pakai kostum yang baru aja keluar di Redmi Note 8 Pro, yaitu Palladium OS. Nah, pas gue coba kemarin, menurut gue sih dari tampilan user interface, baik itu tampilan di quick setting, menu kustomisasi, dan menu lainnya, yang ada room ini tuh mantep banget untuk tampilannya. Dan launchernya juga nih, pakai launcher dari OnePlus, yang kita tahu ya, kalau OnePlus Launcher ini adalah salah satu launcher yang udah paket komplit untuk fitur yang disediakan. Sayangnya nih guys, walaupun kostum yang berjalan di Android 11 ini adalah ROM yang cukup mantul dari segi tampilan user interface-nya, tapi ada sedikit bug untuk ROM yang baru aja keluar, yaitu ketika pertama kali gue install, pada bagian video playback-nya ini jadi green screen gini deh. Tapi kalian gak usah khawatir guys, kalian cukup ganti aja stok kernel bawaannya ini ke kostum kernel. Nanti pakai itu udah bakal teratasi dengan mengganti kernelnya ini. Nah, kalau gue di sini pakai kernel itu kernel dari Unicorn yang baru update kemarin itu tuh. Oh ya, kernel ini juga bisa ya digunain buat kalian nih yang saat ini lagi berada di room MIUI. Jadi kalian tinggal install aja tuh kernelnya di TWRP MIUI punya kalian. Tapi jangan lupa ya, Majis harus terinstall terlebih dahulu sebelum kalian menginstal kernelnya ini di room MIUI. Nah, ROM ini tuh punya dua versi yang udah include dengan GAPS dan versi yang belum include dengan GAPS. Kalau gue sih pakai yang udah include aja nih. Jadi untuk aplikasi yang disediakan udah lengkap. Dan ROM ini juga udah membawa aplikasi dari Dolby. Makin asoy lagi nih waktu kita dengerin musik atau nonton video dengan menggunakan aplikasi Dolby-nya ini. Terus, di bagian KS panel seperti yang gue bilang sebelumnya ya, tampilan dari KS panelnya ini yang ngebedain dengan kostum lainnya. Kalau dilihat sekilas sih sedikit mirip ya dengan quick setting punyanya MIUI. Lalu untuk fitur di dalam KS panelnya juga udah lengkap. Pokoknya mantul deh. Sebagai kostum yang baru aja keluar, untuk masalah kustomisasi ROM ini juga udah dibekali kustomisasi yang udah cukup lengkap. Seperti kustomisasi di bagian menu tema, ada 6 tema yang disediakan di sini. Terus kalau buat fontnya nggak begitu banyak sih yang disediakan. Dan di menu tema ini juga ada menu kustomisasi untuk transparan background di bagian quick setting. Jadi kita bisa set nih, tampilan tema quick settingnya ini mau kita set penuh atau mau set minim. Kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Selain kustomisasi tersebut, ROM ini juga udah tersedia kustomisasi lainnya, yaitu kustomisasi untuk tampilan switch control dan juga kustomisasi untuk tampilan dari menu volumenya ini. Nah, kalau buat fitur yang disediakan juga udah lengkap. Seperti di menu user interface, terdapat double tap to sleep untuk mendirikan handphone, lalu fitur ambient display, edge lightning, dan juga musik equalizer. Selain fitur-fitur tersebut, ROM ini juga udah tersedia fitur dari face unlock dan juga fitur app locker. Semakin membuat lengkap untuk fitur dan kustomisasi yang disediakan oleh ROM-nya ini. Terus kalau masalah performa gimana ya? Nah, sebenarnya sih kalian udah nggak perlu lagi nih install mode Thermal Killer waktu pakai kernel dari Unicorn R3-nya ini. Karena kernel ini tuh udah support buat ganti thermal sesuai dengan keinginan kita. Contohnya tuh kayak gini guys. Kalau kita mau ngegame, tinggal set aja nih di Evolution. Terus kalau cuma medsos sih tinggal ganti aja ke default. Otomatis baterai kalian itu jadi nggak boros. Nah, sekarang kita coba tes performanya dengan benchmark test terlebih dahulu. Tes pertama gue coba pakai aplikasi Antutu. Di aplikasi Antutu, skor yang dihasilkan oleh ROM yang dikalibrasikan dengan kernel dari Unicorn mendapatkan skor sebesar 332.351 poin. Kemudian pengecekan kedua, gue coba tes di aplikasi Geekbench. Untuk single core mendapatkan 490 poin dan multicore mendapatkan 1585 poin. Lalu pengecekan terakhir gue coba tes di aplikasi Throttling, mendapatkan skor dengan rata-rata di 189 Gibbs, dengan performa maksimal di 192 Gibbs dan minimal di 173 Gibbs. Jadi ketika gue ajak main game PUBG di settingan grafik smooth extreme, sudah bisa memainkan gamenya ini dengan cukup nyaman. Untuk top FPS yang dihasilkan juga cukup stabil, sambil ngerekam pun juga lancar, dan panas yang dihasilkan juga nggak berlebihan ya. So, menurut gue, Palladium OS yang udah dikalibrasikan dengan kernel dari Unicorn udah bisa ngebuat gue nyaman memainkan game PUBG selama kurang lebih 1 jaman.
Nah, buat yang terakhir nih, untuk masalah daya tahan baterai, ROM ini tuh awet banget ya. Gue pakai buat ngegame, medsos, dan juga internetan. Bisa nemenin gue seharian dari sahur sampai ajan maghrib. Nah, itu dia guys, eksperiensi gue pakai kostum Palladium OS di Redmi Note 8 Pro. Kalian udah nyobain pakai ROM ini? Gimana eksperiensi kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue ajak kenalin. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya.